Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada sedikit pertanyaan diajukan kepada saya mengenai asal usul bangsa Israel. Jadi bukan negara Israel ya, tapi bangsa Israel, atau di dalam Al-Quran atau Al-Hadis disebut Bani Israel. Kata Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam, sedangkan Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim, di Ibrahim al-Khalil ya. Langsung saja kita bahas tentang Nabi Yakub atau Israel dengan istri-istrinya dan putra-putranya. Di sini kita akan ambil rujukan dari sebuah kitab karya Ibnu Katsir, tapi bukan tafsir Ibnu Katsir ya. Dan ini adalah kisah yang tertulis dalam kitab Qasasul Anbiya. Kitab Qasasul Anbiya. Ini tertulis qalu falamma qadima Yaqubu ala qalatihi ardo haron idza lahu ibnatani. Jadi ketika Yakub tiba ke tempat pamannya, ini paman dari ibu, jadi saudara laki-laki dari istrinya Nabi Ishak, yang mana pamannya itu tinggal di wilayah Haron ya. Jadi paman ini adalah paman dari ibu, berarti saudara laki-laki dari istrinya Nabi Ishak. Jadi kisah singkatnya, setelah Yakub ini bersih tegang dengan kakaknya, jadi Yakub ini ceritanya adalah anak kembar. Setelah tiba di tempat pamannya mempunyai 2 orang wanita, anak perempuan ya. Jadi punya 2 anak perempuan. Yang besar namanya Laya, yang kecil namanya Rahel ya. Jadi yang besar namanya Laya, yang kecil namanya Rahel. Wa kanat ahsanahuma wa ajmalahuma. Jadi Rahel ini lebih mempesona, lebih cantik daripada Laya. Singkat cerita, Yakub itu meminta kepada pamannya untuk dinikahkan dengan Rahel, dengan yang cantik ini. Fa'ajabahu ila dalika bisarti an yar'a ala ghanamihi sab'a sinin. Tapi syaratnya harus menggembala kambing
selama 7 tahun dulu. Jadi boleh menikah dengan anakku dengan syarat mengembala kambing dulu selama 7 tahun. Sama Yakub juga disanggupi. Oke paman, nggak apa-apa, yang penting nikah sama Rahel. Nah, itu kan. Falamma madot al-muddatu ala qolatihi Laban. Jadi pamannya Yakub namanya adalah Laban. Sona'a to'aman wa jama'an nas alaih. Ya, lumrahnya ada mantenan, bikin makanan, orang-orang diundang ke situ. Wa zaffa ilaihi lailan ibnatahu al-kubrolaya. Nah, ternyata paman ini ingkar. Seharusnya Yakub dapat Rahel, tapi ternyata dinikahkan dengan Laya. Wakanat doi fatal aina ini, yang mana Laya ini pandangannya lemah, agak-agak rabun gitu, dan kopi hatal mangdur, nggak begitu cantik. Tapi itu kan malam-malam, zaman dulu nggak ada listrik gitu kan. Jadi yang dinikahkan dengan Yakub ternyata Laya, sementara maunya Yakub itu menikah dengan Rahel. Falamma asbaha Yaqubu idza hiya Laya faqala liqolihi lima gotar tabi wa anta innama qatabtu ilaika Rahel. Nah, keesokan harinya matahari terbit, nah kelihatan sudah bahwa yang diajak tidur Yakub tadi malam adalah Laya. Lalu Yakub bilang ke pamannya Laban, kenapa engkau mengkhianatiku? Ya, sementara engkau tahu bahwa yang aku lamar adalah Rahel, adiknya, kenapa engkau kasih kakaknya? Lalu jawaban dari pamannya adalah innahu laisa min sunnatina an-nuzawwija sughra qoblal kubra. Wah, adatnya di sini nggak boleh anak perempuan yang lebih kecil dinikahkan lebih dulu sebelum yang lebih besar. Jadi yang nikah harus Laya dulu, baru nanti Rahel. Fa'in ahbabta uktaha fa'mal sab'a sinin ukhra. Ya, wa uzawwi jukaha. Ya, ini salah tulis ya. Nah, kalau kamu mau nanti kamu gembala kambing lagi selama 7 tahun, nah nanti kamu tak nikahkan dengan Rahel. Gimana? Akhirnya Yakub ya nyanggupi karena cintanya itu pada Rahel, ya kan? Fa'amila sab'a asinin wa qalaha alaihi ma'a uktiha. Setelah selesai mengembala 7 tahun, berarti 14 tahun ya. Nah, ya sudah, pamannya tidak ingkar janji. Jadi Rahel dinikahkan sekalian dengan Yakub. Nah, jadi istri pertama adalah kakaknya, istri kedua adalah adiknya. Nah, mungkin ada kejanggalan dari jenengan semua, kok boleh? Wa kana dzalika sa'igon fi millatihim tsumma nusikha fi syari'ati Taurat. Nah, waktu itu memang diperbolehkan seseorang menikah dengan kakaknya sekaligus dengan adiknya, itu boleh. Jadi ngerabi Mbak Yune saadike. Nah, kemudian aturan tersebut dimansub
di dalam aturan kitab Taurat. Ya, jadi eh, kitab Taurat melarang itu seseorang mengawini kakaknya sekaligus adiknya, jadi dimaksud. Tapi di zaman Nabi Yakub dulu itu diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa wahaba laban likul liwakidatin mini taihi jariatan. Jadi Laban kan punya 2 anak perempuan yang semuanya dinikah oleh Yakub. Masing-masing diberi 2 budak perempuan. Fawahaba lilaya jariatan ismuha Zulfa. Laya diberi budak perempuan namanya Zulfa. Wawahaba lirohil jariatan ismuha Balha. Kemudian Rahel juga diberi budak perempuan namanya Balha. Nah ini kita mulai membahas tentang anak-anaknya ya. Wajah barallahu ta'ala falaya bi an wahabalaha aulada. Maka na awalaman waladat li Yaqub Rubel, summa Sam'un, summa Lawi, summa Yahuda. Ya. Jadi walaupun Laya ini dari sisi kecantikan ya tidak cantik, kemudian ya matanya juga rabun, tapi mempunyai keistimewaan, yaitu manaan ya. Jadi gampang punya anak. Nah kemudian putra pertama yang dilahirkan Laya untuk suaminya Yakub itu adalah Rubel ya. Yang kedua adalah Sam'un, yang ketiga Lawi, yang keempat adalah Yahuda ya. Sementara Rahel belum punya anak. Jadi Laya sudah punya anak 4, Rahel belum punya anak sama sekali. Nah, ini tertulis Fagorat intadzalika Rahel wakanat la tahbal. Jadi Rahel cemburu karena belum punya keturunan, jadi belum hamil. Fawahabat li Yaqub jariyataha Balha fawati'aha fahamalat wa waladat lahu gulaman samat hudan. Nah, terus Rahel itu menunjukkan rasa cintanya kepada suaminya dengan cara menyerahkan Balha agar dikumpuli oleh suaminya. Jadi adatnya memang seperti itu zaman dulu. Jadi seseorang kalau cinta betul pada suaminya, budaknya itu dikasih. Jadi suaminya menang banyak. Setelah itu Balha hamil ya, singkat cerita dijima oleh Yakub, melahirkan anak namanya Dan. Kemudian hamil lagi ya, punya anak lagi namanya
Neftali. Neftali. Berarti Yakub sudah punya anak berapa tadi? Rubel, Sampun, Lawi, Yahuda. Ini dari Layak. Kemudian dari Balha ada 2 anak, yaitu Dan dan Neftali. Nah, pada akhirnya Laya tidak mau ketinggalan. Jadi Laya juga menyerahkan budaknya yang bernama Zulfa. Kemudian Zulfa mempunyai 2 orang anak, namanya adalah Jad dan Asir. Jadi 4 tambah 2 tambah 2 berarti berapa? 8 ya, 8 anak. Jadi ulama ini Dakarona ini, jadi 2 anak laki-laki. Tumaha malat Laya Aidon pawalatat gulaman komisan minha wasamathu Aisakor. Tumaha malat wawalatat gulaman sadisan samathu Zabilun. Habis itu Laya hamil lagi, anak yang kelima, dikasih nama Aisakor. Kemudian anak yang keenam namanya Zabilun. Tuma hamalat wawaladat bintan samatha Dinar wasorot laha sabaatun min Yakub. Kemudian anak yang ketujuh itu perempuan, namanya adalah, ada yang menyebut Dinar, ada yang menyebut Dina. Nah, ini ya, tapi dalam kitab Qasasul Anbiya cetakan Darul Kutub Ilmiah tertulis Dina. Ya, Dina. Nah, jadi Laya punya 7 anak, 6 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian Balha 2, dan Neftali. Zulfa 2 juga, yaitu Jad dan Asir. Dan Rahel belum melahirkan juga, ya. Tuma saat Allah Ta'ala rohilu wa sa'alathu an yahabalaha gulaman min Yakub. Nah, Rahel tidak henti-hentinya berdoa, minta pada Allah agar diberi anak dari Yakub. Pasami Allah nita'aha wa ajaba du'aaha. Pahamalat min nabiyillah Yakub pawaladat lahu gulaman adiman sarifan hasanan jamilan samathu Yusuf. Nah, terus dikabulkan oleh Allah, akhirnya hamil, melahirkan anak yang istimewa. Jadi besar, mulia, ganteng, ya, mempesona, diberi nama Yusuf. Ya, nah, ini Yusuf nabinya Allah itu. Jadi anak laki-lakinya sudah 11, ya, Yakub. Kullu hadza wa hum muqimuna bi ardi Haron. Wa huwa yar'a ala qolihi wa namahu ba'da duhulihi alal bintaini sitasinin ukra. Fasarat muddatum muqamihi isrina sanah. Jadi ini semua punya anak laki-laki 11, 1 perempuan, itu semuanya kelahiran tanah Haron. Jadi Yakub penggembala untuk pamannya
sekaligus mertuanya, gembala kambing. Setelah 14 tahun untuk mas kawinnya Laya dan Rahel, terus ditambah 6 tahun lagi, sehingga Nabi Yakub mengembala kambing itu selama 20 tahun. Ya, 20 tahun ikut paman sekaligus mertuanya itu. Jadi yang 14 tahun untuk mas kawin, yang 6 tahun memang bertempat tinggal bersama paman sekaligus mertuanya. Kemudian setelah 20 tahun Yakub minta izin kepada pamannya sekaligus mertuanya untuk bisa berkunjung ke keluarganya, mengunjungi ayahnya, mengunjungi ibunya, ya. Dan singkat cerita memang diizinkan oleh mertuanya, dan dalam perjalanan itulah Yakub diberi putra yang ke-12, yang laki-laki loh ya, namanya adalah Bunyamin. Jadi Bunyamin. Jadi dari kisah ini Yakub punya 12 anak ya, laki-laki, dan 1 anak perempuan. Jadi Rahel punya 2 anak, pertama Yusuf, yang kedua adalah Bunyamin. Dari ini nanti kalau jenengan sempat bisa deres atau bahasa yang lain murajaah tentang surat Yusuf ya. Jadi yang mana pada akhirnya Yusuf mimpi ada matahari, ada rembulan, ada 11 bintang yang sujud kepada dia. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.